Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita kepada sifat setelah nafsiyah, yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat yang menolak hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Itu namanya sifat salbiyah. Saya ulang. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Itu namanya sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah itu ada 5. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini sifat salbiyah. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini disebut sifat salbiyah. Ada berapa tadi? 5. Apa saja? Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Itu disebut sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat yang menolak hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Itu namanya sifat salbiyah. Dan ini menjadi kriteria Tuhan. Jadi Tuhan itu jangan sembarangan apa aja jadiin Tuhan. Ada kriterianya. Kriterianya sifat salbiyah ini. Kalau enggak memenuhi syarat, jangan dituhankan. Gitu. Kita harus menuhankan, ada kriteria yang 5 ini. Pertama yaitu qidam. Yaitu qidam. Qidam artinya terdahulu. Apa qidam? Terdahulu. Yang namanya Tuhan harus terdahulu. Bahkan adanya Tuhan itu tidak ada yang mendahuluinya. Gitu. Jadi menolak semua yang tidak pantas bagi Allah. Apa yang enggak pantas bagi Allah? Allah baru. Allah dilahirkan. Itu enggak pantas bagi Allah. Karena Allah sifatnya qidam. Qidam itu tiada permulaan. Semua yang Tuhan-Tuhan yang dilahirkan, yang punya permulaan, semuanya batal. Gitu, enggak masuk. Baru kriteria pertama udah enggak masuk. Gitu. Jadi kalau Tuhan itu harus tanpa adanya permulaan. Gitu. Jadi la sabaqahul adamu, tidak didahului ketidakadaan. Gitu. Mustahil Allah kudus. Fir'aun dianggap sebagai Tuhan. Berdebat dengan Nabi Musa. Ya kan? Nah, itu Fir'aun itu ketika dikasih tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah, terus dia ngaku sebagai Tuhan, itu kalau kamu jadi Tuhan, Fir'aun, kalau kamu sekarang jadi Tuhan, sekarang siapa Tuhan bapak moyang kamu? Kan kamu baru jadi Tuhan.
Jadi orang-orang yang sebelum kamu, Tuhannya siapa? Kan kamu belum lahir. Gitu. Jadi dengan adanya sifat qidam, maka semua yang dipertuhankan oleh manusia selain Allah langsung batal. Dalilnya surah Al-Hadid ayat 3. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Salaman habis sholat, ya kan? Kan intinya pertanyaannya itu, gitu. Ya, lebih baik salaman apa lebih baik zikir, gitu. Nah, gitu. Salaman habis sholat hukumnya boleh, tidak sunnah, tidak makruh. Itu namanya mubah, boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat tidak mengganggu orang yang sedang zikir. Supaya tidak mengganggu, maka dilakukannya sebelum zikir. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan belum mulai itu zikirnya. Nah, salaman cukup kanan kiri satu saja, kanan satu, kiri satu, selesai. Kenapa? Karena kalau kita ke sono-sono sudah mengganggu zikir. Karena kan udah mulai zikir. Kalau baru salam pisan kan belum. Kalau hanya kanan kiri satu-satu cukup. Gitu. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ya pasti mengganggu. Karena sudah mulai zikir, sudah mulai khusyuk zikir. Orang lagi khusyuk zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, colek, kan? Colek. Apalagi salamannya udah ke sono sampai ke kiri, sampai ke sono, terus ke belakang. Lah ini mah lebaran. Nggak usah begitu. Boleh, tapi dengan syarat tidak mengganggu. Supaya nggak mengganggu, cukup kanan kiri. Gitu. Karena memang dalam suasana zikir. Gitu. Nah, dalam suasana zikir. Kecuali nanti kalau sholat sudah selesai. Sudah selesai, kemudian sambil membaca sholawat, bersalam-salaman, lah itu mah sampai semasjid salaman semuanya nggak apa-apa, karena memang sholatnya sudah selesai, zikirnya udah selesai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, lah itu bagus. Dan ketika bersalaman disertai dengan membaca sholawat itu ada dasarnya. So kita berjabatan tangan sambil bersolawat itu ada dasarnya, dianjurkan itu. Gitu. Jadi salaman yang tepat baru sampai salaman. Nanti selesai mau pisah salaman. Sedangkan yang habis sholat persis, assalamualaikum, assalamualaikum, lebih baik tidak. Walaupun hukumnya boleh. Kenapa? Tadi takut mengganggu orang yang sedang zikir. Maka kita melakukannya, seandainya tetap melakukan, cukup kanan satu, kiri satu, zikir. Aman.
Ya toh? Nah, jadi kalau sampai 4 orang ke sono, ke kanan, 4 orang ke kiri, kemudian belakangnya, ini orang sudah mulai khusyuk zikir, dicolek-colek. Oh, dianya sendiri jadi nggak zikir. Zikir udah mulai, dianya masih merangkang sono, merangkang sini, salaman. Berarti kan jadi nggak khusyuk zikir dia jadinya. Nah itu. Ini sesuatu yang dibolehkan, jangan mengganggu tadi itu pada sesuatu yang dianjurkan yang lain, gitu, ya. Kalau gini dulu, ya. Ya. Bapak habis sholat, salam dia ke belakang zikir. Terus? Di depan belum selesai, masih zikir. Nah itu mana yang bagus itu? Apa kita selesaikan sholat dulu baru zikir? Kadang-kadang kalau sholat selesai salam ke belakang, zikir. Nah itu kita kan salaman di sini maksudnya kita. Itu tadi ya. Jadi pahalanya antara yang kita belum selesai langsung salaman, di belakang sudah zikir. Itu jadi pahalanya apa besar kita salaman atau mungkin zikir. Karena dia begitu salam, ya zikirnya di belakang. Yang itu kita yang di depan. Jadi maksudnya jadi nggak salaman gitu. Nggak salaman, dia langsung ke belakang langsung zikir. Ya, mungkin di pahalanya mana? Kita selesai sini salaman, langsung kalau kita salam dia mungkin pasang. Kalau begitu namanya pertanyaannya bukan masalah salaman dengan nggak salaman. Kalau begitu pertanyaannya zikir bareng-bareng dengan zikir sendiri lebih bagus mana gitu, baru cocok itu pertanyaannya. Bukan masalah salamannya kalau begitu. Imam sudah doa, kita lebih baik salaman atau kita lebih baik zikir? Itu pertanyaan saya. Udah selesai. Udah selesai doa. Oh, berarti selesai salaman yang sudah selesai. Atau kita di pojokan sana zikir lebih banyak. Nah, itu salaman kita. Kalau dia berzikir, maka dia tetap lebih baik. Kalau dia berzikir, zikir itu nggak ada yang ngalahin. Zikir itu sesuatu yang mengalahkan seluruh ibadah apapun. Itu zikir. Gitu. Dengan syarat benar-benar zikir. Bukan main HP. Nah, main HP lain lagi tuh. Itu mah jangan dibahas itu mah. Jadi kalau dia mundur kemudian main HP, jangan dibahas. Kalau dia itu zikir, nggak ada ibadah apapun yang lebih baik daripada zikir, nggak ada. Dalilnya Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ya. Bunyinya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah itu akbaru, lebih tinggi nilainya dibanding seluruh ibadah apapun. Kalau benar-benar dia zikir, bukan main HP, gitu. Ya itu mah, itu. Kalau kita ngambil intinya, sesungguhnya begini, yang wajib bersama sholat jamaahnya. Yang wajib bersama sholat jamaahnya. Adapun berzikir sifatnya itu sudah boleh ikut imam, boleh sendiri-sendiri. Kalau dia itu mempunyai zikir yang sifatnya khusus, dia sendiri ya silahkan ora apa-apa. Kalau dia itu memang nggak punya yang khusus,
bareng-bareng dengan yang lain juga enggak apa-apa. Karena sudah di luar sholat. Yang harus bersama-sama adalah sholatnya. Salamannya ya. Bukan salamannya, bukan zikirnya. Ya, clear. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa alhiqna bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.